Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengajak kepada para jamaah, mari kita ucapkan tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin dalam rangka untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan sikap syukur kita kepada Allah ini akan menambah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, karena Allah berkenan untuk menambah kenikmatan pada setiap orang yang mau bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menjawab pertanyaan, tetapi tidak tepat kalau dikatakan pertanyaan, tetapi keluhan. Berhari-hari bahkan sampai kemarin saya mendengar banyak orang mengeluh karena sakit, mengeluh karena rezekinya berkurang, mengeluh karena kekurangan apapun yang dibutuhkan, mengeluh dan mengeluh tentang sesuatu yang mereka keluhkan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lazim pada semua orang di ketika masa pandemi. Bahkan kemarin itu saya mendapatkan cerita banyak tentang kecemasan yang menurut saya berlebihan tentang gejala pandemi yang seperti ini, yang orang sekarang tidak hanya resah dan gelisah, tapi cenderung panik, sehingga apapun yang dilakukannya itu terkesan tergesa-gesa dan dalam beberapa hal agak kurang rasional. Saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi saya mencoba untuk mengajak para jamaah untuk berpikir lebih tenang. Rasulullah sudah mengingatkan, al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu berasal dari setan. Watta'anni minallah, dan ketenangan itu berasal dari Allah. Itu peringatan bagi diri kita, jangan sampai kita tergesa-gesa. Dalam bahasa Jawa itu gerusa-gerusu. Karena pada saat kita ini tergesa-gesa atau gerusa-gerusu, banyak hal yang salah ketika kita melakukan sesuatu, baik dalam arti tindakan nyata maupun kata-kata atau ucapan yang kita ucapkan pada suatu saat. Ada orang yang tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak rasional, misalnya mengurung diri di rumah karena ketakutan terhadap COVID-19. Nah, saya bertanya, apakah berada di rumah itu menyelesaikan masalah? Kita tahu, kalau saya sedikit lebih ekstrim, boleh bertanya, apa Anda sudah betul-betul aman ketika di rumah? Karena betapapun Anda itu berinteraksi dengan banyak orang di rumah, yang orang di rumah itu tidak semuanya berada di rumah. Dan apalagi ketika Anda terus berada di rumah, terus dari mana Anda dapat duit? Karena Anda itu banyak yang bekerja di luar rumah, kecuali kalau semua bisa dikerjakan di rumah. Demikian juga bisa saja Anda tidak sehat, karena apa? Anda berada di rumah, kerjaan Anda cuma makan, tidur, dan ada pekerjaan yang lain yang membuat Anda bisa sehat karena gerak badan Anda. Olahraga formal itu bisa saja dilakukan orang, tapi itu terbatas. Saya masih mengingat kata guru-guru saya. Secara formal Anda memang harus olahraga, tapi secara tidak formal, apapun yang Anda lakukan di dalam mengerjakan sesuatu, dengan cara berjalan, dengan cara duduk dan berdiri, dengan cara apapun yang semua harus menggerakkan badan Anda, itu sebenarnya bagian dari olahraga yang tidak terasa Anda telah melakukan olahraga secara tidak sadar.
Dan ternyata orang-orang seperti itu malah justru sehat, dan orang-orang yang dalam bahasa Jawa kelentrak-kelentruk di rumah, cuma berkutat di rumah, itu banyak yang kemudian malah sakit. Kalaupun badannya itu sementara tidak sakit, pikirannya bisa sakit, jiwanya tidak tenang. Dan saya selalu mengatakan, memang tidak harus kita keluar rumah, ya. Tetapi kenapa kita takut keluar rumah? Ya. Kalaupun kita harus memakai protokol kesehatan, ya sudah patuhi saja. Pakai masker, kemudian ambil jarak, kemudian cuci tangan, kemudian bersih diri, dan segala macam hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tetapi kalau ternyata dengan cara begitu kok masih kena virus corona, ya apa boleh buat. Dan saya katakan, kena virus corona itu bukan berarti kiamat. Orang bisa kena virus corona dan kemudian sembuh, artinya virusnya itu kemudian lemah dan hilang. Bukan dalam arti hilang menghilang, tetapi menjadi tidak efektif menyerang Anda karena terkalahkan oleh imunitas Anda. Saya bukan dokter dan saya tidak tahu ilmu tentang itu, tetapi hasil bacaan saya mengatakan bahwa terkena virus apapun itu bukan berarti kiamat. Bahkan ada yang sementara ini tidak kita hiraukan, yaitu kesehatan badan kita sebagai akibat dari kecemasan yang ada pada diri kita. Dan bahkan sekali saya katakan, jangan pernah kita itu berputus asa untuk melakukan sesuatu yang sekarang ini memang agak sulit untuk kita lakukan, dan ternyata bukan hanya kita yang punya kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Saya banyak berbincang-bincang dengan sopir taksi, pengendara ojek, dan pada saatnya juga berbicara dengan orang-orang di pasar, pemilik warung, semuanya mengatakan omsetnya turun drastis. Dan banyak orang yang dulu pekerjaannya itu menjanjikan, sekarang dalam banyak hal sulit untuk mendapatkan uang. Bahkan teman-teman saya punya perusahaan yang relatif besar di kota Yogyakarta itu mengeluh karena pendapatannya sangat berkurang. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan beberapa orang karyawan yang di PHK atau dirumahkan. Dan semuanya terjadi sebagai akibat dari pandemi yang berkesinambungan ini, yang kita tidak tahu persis kapan akan berakhir. Bahkan maaf, itu cerita tentang vaksin itu juga simpang siur, saya tidak tahu ilmunya. Tapi saya bertanya kepada orang-orang yang bisa saya percaya, saya semakin bisa tersenyum. Bukan untuk menertawakan, tapi saya tenang saja mengatakan bahwa ya sudah, ya saja semua itu berjalan secara natural. Dan saya tidak terlalu hirau terhadap apa yang dirasakan orang. Saya mengatakan dengan bahasa sederhana, tetapi tegas. Hidup mati itu urusan Allah. Kalau kita sakit berobat itu aja. Dan berobat itu bukan sesuatu yang menentukan atau memastikan kita sembuh, karena Asy-Syafi, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Cuma cara Allah menyembuhkan itu berbagai macam ragam yang bisa kita pahami. Akan ada sesuatu yang disebut khariqul adah, tidak sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan dan dilakukan oleh orang, dan kemudian mengalami kesembuhan. Saya cerita itu bukan cerita tentang sesuatu yang tidak faktual. Ya tidak usah saya cerita tentang Nabi Ayub yang sembuh dari penyakitnya yang sangat berat. Saya cerita tentang keluarga saya, tentang diri saya, tentang murid saya, tentang sahabat saya, teman-teman saya yang sakit dan sembuh bukan karena obat yang diberikan oleh dokter, tetapi karena dia bisa menjaga kesehatan dan juga bisa melakukan tindakan yang pada saatnya mempercepat proses kesembuhan. Saya pernah sakit tifus, dan kesembuhan itu terjadi karena saya mencoba untuk disiplin, melakukan tindakan yang disarankan oleh para dokter dan orang-orang yang tahu tentang apa yang seharusnya saya lakukan. Saya punya gejala abayan dulu dan sembuh bukan karena tindakan medis, tapi karena saya melakukan tindakan-tindakan preventif untuk melakukan sesuatu yang membuat saya itu tersembuhkan dari penyakit itu. Dan saya yakin ini semua pertolongan dari Allah. Dan ada teman-teman saya yang sakit berat, ada teman saya yang sudah stroke 6 bulan, sembuh bukan karena dokternya yang mengobati, tetapi karena dia diberi saran untuk hidup tenang,
damai, kepasrahannya tinggi, dan sikap tawakalnya itu membuat dirinya terus melakukan terapi-terapi intensif pada orang-orang yang melakukan terapi di luar terapi medis yang ternyata sembuh. Saya tidak meremehkan dokter, tidak. Dokter itu bukan penyembuh. Kalau dokter disebut sebagai orang yang punya peran untuk mengobati, iya. Mendiagnosis penyakit, iya. Tapi dokter itu bisa benar, bisa salah. Dia manusia yang punya ilmu sedikit dibandingkan ilmu Allah. Maka upaya medis itu betul harus dilakukan. Tapi jangan pernah 100% percaya bahwa dokter itu penyembuh segala macam penyakit, termasuk obat. Tidak ada obat yang menjamin semua penyakit sembuh, tidak ada. Dan itu yang saya yakin. Apakah saya tidak pernah makan obat? Pernah. Tapi saya tidak pernah percaya bahwa obat itu akan menyembuhkan penyakit saya. Saya ikhtiar saja dengan pengobatan yang saya lakukan, dan saya selalu dalam mengkonsumsi obat berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada diri saya dan berikan kemanfaatan atas obat yang saya minum, yang saya makan ini, yang saya konsumsi ini, untuk memberikan efek kesembuhan pada diri saya ketika saya sakit. Selalu saya berdoa seperti itu, dan alhamdulillah dalam beberapa hal cukup efektif. Dan saya yakin doa saya itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk saya ucapkan. Karena apa? Asy-Syafi itu hanya Allah, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Termasuk solusi atas semua masalah itu, semua saya katakan, semua masalah itu dari Allah. Kita itu hanya punya kemampuan untuk berikhtiar, berusaha sekuat kemampuan kita. Di luar itu serahkan semua kepada Allah dengan doa dan sikap tawakal kita kepada Allah. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan inilah yang selalu saya katakan kepada para sahabat saya, teman saya, murid saya, jamaah pengajian saya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Allah berjanji akan mengabulkan doa orang yang berdoa itu. Astajib lakum. Aku akan mengabulkan doamu. Dan itu yang harus kita yakini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal ini saya ingin bercerita banyak, tapi saya coba untuk saya ringkas. Kita bisa jadi pernah mengalami beberapa kali dan beragam kegagalan misalnya. Tetapi sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, kita tidak boleh sekejap pun berputus asa dari rahmat Allah. Inilah salah satu nasihat guru saya yang selalu saya ingat. Nah, di tengah upaya yang kita rasakan telah maksimal, alangkah bijak apabila kita senantiasa menata batin kita untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan kita dapatkan. Mari kita hadapi segala kemungkinan yang akan kita dapatkan. Kemungkinan terbaik maupun kemungkinan terburuk. Kemungkinan berhasil maupun belum berhasil. Saya tidak katakan gagal. Kegagalan itu saya katakan sebagai keberhasilan yang tertunda. Saya selalu mengutip sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Saya potong saja ayatnya. Wa'asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa'asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagimu. Dan sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu yang kamu suka itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kita ini tidak terlalu tahu atau tidak banyak tahu tentang sesuatu, dan Allah Maha tahu semua hal. Nah, sekarang para jamaah yang dirahmati Allah, selalu saya sampaikan, sekarang ini kita harus melatih hati kita untuk bisa menerima apa yang tengah kita hadapi. Dan akan lebih berarti daripada berlarut-larut dalam kesedihan yang bisa membuat jatuh dalam keputusasaan. La tahzan, jangan bersedih. Ini nasihat Rasulullah kepada Abu Bakar temannya. Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Ini nasihat yang bisa kita katakan pada siapapun, termasuk pada diri kita. Bersedih itu tidak menyelesaikan masalah kok. Mengeluh tidak punya kemungkinan menyelesaikan masalah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sebatas kemampuan kita untuk melakukan. Itu saja. Saya pernah mencoba untuk belajar tentang sesuatu yang selama ini sulit saya paham. Tapi saya katakan satu saat saya harus mengerti apa yang selama ini tidak saya mengerti. Ternyata dengan belajar dan belajar saya semakin memahami apa yang dulu tidak pernah saya mengerti. Apa yang tidak saya mengerti itu bagaimana kita menghadapi persoalan hidup.
Persoalan itu kan terus ada dan seringkali tidak terselesaikan. Ternyata dengan belajar untuk memahami persoalan hidup dan belajar untuk mencari solusi, saya selalu mendapatkan solusi meskipun dalam beberapa hal saya belum mendapatkan solusi yang paling tepat. Tetapi saya terus berusaha untuk mendapatkan solusi yang tepat tanpa putus asa. Dan inilah yang membuat saya bahagia. Saya selalu ingin berusaha. Bahwa hasilnya belum maksimal, nggak ada masalah. Yang penting jangan pernah tidak berusaha. Itu yang selalu saya lakukan. Saya selalu ingin berusaha, dan tidak pernah putus asa. Dan disitulah saya merasakan kebahagiaan karena selalu ada sikap optimis pada diri saya untuk pada saatnya saya mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Bahwa kemudian sesuatu yang saya harapkan itu tidak saya capai, tidak saya dapatkan, semuanya saya serahkan kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau seseorang itu sudah jatuh dalam keputusasaan, pikiran orang itu akan menjadi kosong, hidup terasa hampa dan mungkin tidak akan pernah merasa berguna lagi. Dan hal ini, kata para ulama, memudahkan setan menjerumuskan diri kita ke dalam tindakan yang fatal dan tindakan yang berbahaya. Fatal dunia dan fatal di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, dengan menerima secara legowo, lapang dada, ya, sekali lagi lapang dada ya, itu adalah sikap satria dalam menghadapi segala kenyataan serta menerima semua yang tidak menyenangkan, itu akan membuahkan sesuatu yang baik. Sikap ini tumbuh karena nilai-nilai perasaan manusia itu sendiri dalam menanggapi sesuatu yang dikatakan tidak baik, kurang baik, kurang diharapkan, atau bahkan dikatakan sesuatu yang dipakai untuk menanggapi kegagalan. Dan kata para ulama, wajarlah bila legowo itu tercermin secara eksplisit pada kata-kata yang seringkali diucapkan orang. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Demikian legowo itu tumbuh dan diakui. Dan kalau kita sederhanakan, kata legowo itu dapat diartikan, bisa kita artikan sebagai sikap menerima dengan jiwa besar. Dan senantiasa berpikir positif dan akan membuka pikiran untuk mencari solusi. Mengurai berbagai masalah atau cobaan dengan tenang. Karena sesungguhnya sikap legowo itu akan bisa membuat kita merasa nyaman, merasa tenang di dalam menghadapi persoalan hidup. Dan putus asa sekali lagi tidak akan pernah mendatangkan manfaat apapun kecuali justru akan menjadikan kita mendapatkan tumpukan kerugian demi kerugian. Nah, bagaimana mengatasi keputusasaan yang misalnya terlanjur datang? Ingatlah selalu terhadap Allah, zikrullah, bahwa Allah tidak akan menimpakan cobaan di luar kesanggupan hamba-hambanya. Apa yang kita terima mungkin terasa berat di awalnya, namun kita tidak tahu hikmah apa yang terkandung di dalamnya, yang mungkin justru akan menjadi penyelamat kita di kemudian hari. Jadi sekali lagi, sikap optimis itu harus kita miliki. Bersikap optimislah selamanya karena Allah selalu beserta kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu juga mengutip serangkaian ayat yang ada di dalam surat Al-Ma'arij, yaitu surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 27. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Illal musallin. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Lis-sa'ili wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak punya apa-apa yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari akhir. Orang-orang
yang percaya hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Nah, ayat ini atau rangkaian ayat ini itu memberi inspirasi yang luar biasa bagi diri saya. Hidup yang kita jalani itu selalu dipenuhi dengan rintangan dan membutuhkan kekuatan diri untuk keluar dari rintangan yang menghadang. Ini yang selalu saya katakan kepada diri saya. Jadi saya ulangi, hidup yang kita jalani itu selalu dipenuhi dengan rintangan dan membutuhkan kekuatan diri untuk keluar dari rintangan dan hambatan tantangan yang selalu menghadang. Ada kesulitan ekonomi, ada penderitaan dan ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Itu bentuk konkret rintangan itu. Bagi orang yang lemah jiwanya, rintangan itu bisa dipahami sebagai batu sandungan yang sulit dilalui. Sekarang ini ada fenomena bunuh diri yang justru dilakukan oleh orang-orang yang secara intelektual itu seharusnya tidak melakukannya. Karena himpitan ekonomi, tidak sedikit orang yang kemudian putus asa. Karena persoalan hidup yang terus terjadi, orang kemudian menjadi orang yang tidak produktif. Ketika orang kesusahan, ada orang menderita kesusahan, dia seringkali kehilangan kendali. Dan kemudian orang melakukan tindakan yang disebut jalan pintas. Padahal saya katakan, kita boleh saja punya keinginan, tapi jangan pernah mengatakan pada diri kita, semua yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Satu saat kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bahkan suatu saat kita justru mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, dan itulah hidup. Sudah, jalani aja secara natural. Seorang muslim yang betul-betul punya iman, itu adalah seseorang yang bisa bersikap optimis dalam hidupnya dan tidak pernah tidak punya harapan. Dia selalu bisa berharap akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan insya Allah, ketika kita itu punya kekuatan untuk berharap pada Allah, kita akan bisa hidup dengan baik dan benar. Dan inilah yang selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa saya. Saya pernah membaca buku yang berjudul Spiritual Capital, yang ditulis oleh Dana Zohar dan Ayan Marsal, yang diterbitkan oleh Mizan dalam bentuk terjemahan pada tahun 2006. Dia itu mengatakan begini, bahwa untuk menjalani kehidupan itu diperlukan keberanian untuk mengubah pola pikir. Mengenai apa? Mengenai fondasi filosofis dan praktek keseharian. Dia mengatakan khusus di dunia bisnis katanya, selain modal intelektual yang disebut intellectual capital, modal manusia human capital, dan juga modal sosial social capital, tapi tahap yang lebih maju adalah adanya modal spiritual atau spiritual capital, di mana sebuah aktivitas tidak melulu dipahami sebagai keuntungan dan laba material, tetapi keuntungan yang lebih mengarah pada terciptanya makna, terciptanya nilai, terciptanya pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan sebagai akibat dari upaya yang kita lakukan. Begitu pula dalam praktek seharian, kita harus memompa potensi diri sehingga terbentuk modal spiritual agar bisa memahami hidup sebagai ladang untuk beramal saleh. Dan saya katakan dengan bahasa yang sederhana, tanpa memiliki modal spiritual seperti ini, mindset kita, cara berpikir kita akan bisa menempatkan hidup sebagai barang murah dan bisa berakhir pada sesuatu yang membuat kita itu kecewa. Kita bisa menjadi orang yang terpuruk hanya karena punya cara berpikir yang salah. Kalau kekuatan spiritual kita itu tinggi, insya Allah, semua yang kita alami itu akan bisa kita maknai sebagai sesuatu yang bermakna. Saya pernah mengutip beberapa kali beberapa ungkapan yang dikatakan oleh Pak Irfanuddin. Pak Irfanuddin, Ketua Muhammadiyah dulu. Dia mengatakan begini, kalau saja Al-Quran itu mengajarkan doktrin pesimisme, sayalah orang yang pertama kali mendukung. Tapi sayangnya Al-Quran itu hanya mengajarkan doktrin kehidupan optimis, maka saya pun tidak akan pernah bersikap pesimis, apalagi berputus asa. Sebagai seorang muslim kita harus optimis. Gagal itulah bumbu kehidupan. Berhasil itu juga bumbu kehidupan. Jangan pernah ketika kita gagal kita berputus asa, ketika berhasil jangan pernah kita mengalami euforia. Optimis itu penting, dan pada saatnya kita harus tidak berputus asa ketika kita sedang melakukan tindakan untuk meraih sesuatu yang berkali-kali kita gagal meraihnya. Jadilah orang yang mau berbenah diri untuk bangkit dari kegagalan yang pernah kita alami untuk meraih kesuksesan di masa datang. Ingat bahwa kita tidak pernah bisa sedikit mengubah masa lalu kita. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa
kita tidak akan pernah bisa sedikit pun mengubah masa lalu kita yang sudah berlalu. Oleh karena itu, saatnya kita sekarang segera berubah dan mengubah nasib kita. Kita harus move on dengan langkah nyata, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Dan yang terpenting bagi kita adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.